ketika dokter hewan gagal menerapkan Pancasila sebagai fondasi dalam profesi dokter hewan dalam praktik profesional. Hal inilah yang terjadi pada banyaknya kasus-kasus malpraktik yang terdapat di Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maira Safara Zikra dengan NIM 25095111117 dari kelas C, Program Studi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Dalam menjalankan profesi dokter hewan, tentunya kita mempunyai sebuah landasan, sebuah fondasi yang mendasari setiap makna dan tujuan dari setiap tindakan medis yang dilakukan. Fondasi ini kita dapat temukan dalam Pancasila. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia sebagai kompas moral dan etika dalam berinteraksi antar sesama warga negara. Pada profesi dokter hewan, Pancasila menjadi dasar filosofis sekaligus pedoman etika yang menuntun dokter hewan dalam praktik profesional. Setiap sila Pancasila memberikan nilai moral yang dapat diinternalisasi dalam praktik kedokteran hewan, mulai dari penghormatan terhadap kehidupan sesama ciptaan Tuhan, perlakuan adil terhadap sesama pihak, sehingga mengutamakan kepentingan bangsa dalam menjaga kesehatan masyarakat dan juga lingkungan. Lalu, bagaimana jika fondasi ini tidak bisa tercapai dalam praktik profesional dokter hewan? Maka, salah satu masalah yang akan muncul adalah malpraktik. Apa itu malpraktik dokter hewan? Malpraktik adalah kegagalan dokter hewan untuk memberikan perawatan sesuai standar profesi yang menyebabkan hewan mengalami cedera atau bahkan kematian. Ini dapat mencakup kesalahan diagnosa, kesalahan penanganan atau prosedur, atau kelalaian yang lainnya. Salah satu contoh kasus yaitu 6 oknum dokter hewan di Tangerang, Provinsi Banten. Dikutip dari detiknews.com, Animal Defenders Indonesia mengadukan sejumlah dokter hewan yang bekerja pada sebuah klinik hewan di Tangerang ke Pengurus Besar Persatuan Dokter Hewan Indonesia atau PBPDHI. Para dokter ini diduga melakukan malpraktik dan juga pelanggaran kode etik, di mana Ketua Animal Defenders Indonesia atau Doni Herdarutona mengatakan dalam sebuah keterangan pers pada tanggal 9 Mei 2023, tepatnya pada hari Selasa, bahwa dugaan malpraktik dan pelanggaran terhadap kode etik tersebut melibatkan setidaknya 6 orang oknum dokter hewan dalam rentang 7-8 bulan. Aduan tersebut dibuat pada tanggal 8 Mei dan Animal Defenders Indonesia juga mencatat bahwa saat ini korban berjumlah 9 orang pemilik dari 12 ekor hewan. 3 ekor di antara hewan tersebut sudah mati atau tutup usia. Selain itu, dilaporkan pula beberapa tindakan tidak menyenangkan dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik lainnya yang juga menjadi sorotan publik, di mana para oknum ini memposting foto selfie grup pada saat melakukan operasi, serta mengkontenkan hewan saat melakukan tindakan operasi yang bahkan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik hewan tersebut. Dugaan malpraktik ini terungkap setelah beberapa pemilik hewan menyadari adanya kejanggalan dan bersuara di media sosial, lalu meminta bantuan advokasi pada Animal Defenders Indonesia untuk menindaklanjuti temuan ini. Ketua Animal Defenders Indonesia juga menambahkan bahwa terdapat beberapa aksi provokasi yang dilakukan oleh salah satu terduga pelaku, yaitu ajakan untuk report akun sosial media daripada korban yang sudah speak up atas masalah yang dialami. Dan juga masih banyak sekali kasus-kasus malpraktik lainnya. Ketika para oknum dokter hewan ini melakukan malpraktik, tentunya ada beberapa prinsip-prinsip atau poin-poin dari nilai Pancasila itu sendiri yang sudah mereka langgar. Pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam profesi dokter hewan, di mana ada implikasi etika dalam praktik veteriner, yaitu penghargaan terhadap kehidupan hewan. Ketika seorang dokter atau ketika seorang oknum dokter hewan melakukan malpraktik, tentunya mereka sudah melanggar nilai daripada penghargaan terhadap kehidupan hewan. Setiap hewan harusnya dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki martabat dan kemampuan untuk merasakan, sehingga wajib diperlakukan dengan penuh belas kasih atau compassion. Selanjutnya adalah penghormatan terhadap martabat profesi. Dokter hewan wajib menjaga nama baik profesinya dengan berperilaku beradab, jujur, transparan, serta menghindari eksploitasi hewan maupun masyarakat demi keuntungan pribadi. Contohnya, tidak memberikan obat atau vaksin abal-abal, menyampaikan informasi medis dengan jelas,
dan tidak menyesatkan pemilik hewan. Seperti di salah satu contoh kasus, yaitu di mana dokter hewan ini memberikan diagnosa abal-abal dan juga saran abal-abal kepada pemilik hewan, yang dapat menyebabkan hewan tersebut mati, yang akhirnya menyebabkan hewan tersebut harus mati. Yang sudah dilakukan oleh dokter hewan ini melanggar kejujuran dan integritas. Selanjutnya adalah hal yang bisa dilakukan untuk pemecahan daripada masalah tersebut, yaitu adalah memberikan sanksi yang seadil-adilnya untuk para oknum daripada dokter hewan yang sudah melakukan malpraktik, dan juga dengan pengetatan regulasi atau pengetatan peraturan yang mengatur praktik profesional dokter hewan. Sebagai dokter hewan sendiri, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip daripada Pancasila sebagai fondasi profesi dokter hewan dalam praktik profesional. Tentunya bukan hanya mengingat daripada prinsip-prinsip itu sendiri, tetapi juga melakukan itu dengan sepenuh hati. Hal-hal ini tentunya kita lakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter hewan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata.